Pondok Pesantren Al-Bidayah dalam rangka penguatan mufrodat kepada santrinya ada beberapa metode. Pertama, sorogan. Metode sorogan dilakukan dengan cara santri menghafal terlebih dahulu materi yang akan dipelajari, kemudian disetorkan ke ustadz yang mengajar. Kedua, bandongan. Metode bandongan dilakukan dengan cara ustadz membacakan kitab terlebih dahulu, kemudian santri mengartikan kitab kosong yang telah mereka siapkan untuk media belajar selanjutnya. Adapun kitab-kitab yang diajarkan di Pondok Pesantren Al-Bidayah diantaranya yaitu Kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Bidayatul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah khususan bila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad jami'al ikhwani dan abiyah wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabat wal tabi'in wal ulama wal musannifin Muhammad jami'al malaikatil muqarrabin khususan la'abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan jami'al masyayikhina wa asatidina وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محيي الإنسان بالمفاخر والنعائش الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زيد الدين وإلى جميع التلاميذ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk bangunan pondok ini supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparingi kesehatan, diparingi kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparingi kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Fa'ilmul fikhi, maka bermula ilmu fikih fil istilahi inda, di dalam istilah asy-syar'i yang bersifat syar'i, huwa ya ilmu fikih adalah al-ilmu, ilmu bil ahkami, tentang beberapa hukum asy-syar'iyyati yang bersifat syar'i, al-amaliyati yang bersifat amaliyah, praktis, al-muqtasabu yang diperoleh min adillatiha dari beberapa dalilnya, al-ahkam asy-syar'iyyah, at-tafsiliyati yang bersifat rinci.
atau huwa bermula ilmu fikih adalah majmu'atul ahkami, kumpulan beberapa hukum asy-syar'iyyati yang bersifat syar'i, al-amaliyati yang bersifat amaliyah, al-mustafadati yang diperoleh min adillatiha dari beberapa dalilnya, al-ahkam at-tafsiliyati yang bersifat tafsili atau rinci. Fa'ilmul fikhi, maka bermula ilmu fikih fil istilahi, di dalam istilah asy-syar'i yang bersifat syar'i. Huwa ya ilmu fikih adalah al-ilmu, ilmu bil ahkami, tentang beberapa hukum asy-syar'iyyati yang bersifat syar'i, al-amaliyati yang bersifat amali atau praktis, al-muktasabu yang diperoleh apa ilmu, maksudnya begitu, min adillatiha dari beberapa dalilnya, al-ahkam at-tafsiliyati yang bersifat tafsili atau rinci, atau huwa bermula ilmu fikih adalah majmu'atul ahkami, kumpulan beberapa hukum asy-syar'iyyati yang bersifat syar'i, al-amaliyati yang bersifat amali atau praktis, al-mustafadati yang diperoleh min adillatiha dari beberapa dalilnya, al-ahkam asy-syar'iyyah at-tafsiliyati yang bersifat rinci. Sekarang pakai bahasa Jawa. Fa'ilmul fiqhi, maka utawi ilmu fikih fil istilahi, dalam istilah asy-syar'i kang bangsa syar'i, huwa ya ilmu fikih, khabar dari al-ilmu, iku al-ilmu ilmu bil ahkami kelawan pira-pira hukum asy-syar'iyyati kang bangsa syar'i, al-amaliyati kang bangsa amaliyah, al-muktasabu kang den peroleh apa ilmu min adillatiha saking pira-pira dalil al-ahkam at-tafsiliyati kang bangsa rinci. Au utawa huwa utawi ilmu fikih iku majmu'atul ahkami, kumpulane pira-pira hukum asy-syar'iyyati kang bangsa syar'i, al-amaliyati kang bangsa amaliyah, kang bangsa praktis, al-mustafadati kang den peroleh apa al-ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha saking pira-pira dalil al-ahkam asy-syar'iyyah at-tafsiliyati kang bangsa tafsili. Fa'ilmul fiqhi, diperhatikan fa di situ. Sebenarnya kalau seandainya kita mau menyimpulkan status dari masing-masing kalimat, huruf dan seterusnya di dalam sebuah teks, memungkinkan untuk melakukan pendekatan deduktif, di mana yang harus kita jadikan sebagai pegangan itu kaidah. Juga memungkinkan dengan menggunakan pendekatan induktif. Realitas yang ada di dalam teks, itulah yang kemudian kita simpulkan menjadi hukum. Realitasnya fa'ilmul fikhi misalnya, fa yang ada di sini jelas-jelas tertulis di awal alinea. Awal alinea. Kita sejak awal memiliki pandangan bahwa awal kalimat itu ada dua. Ada yang dalam konteks ibtidaiyah, ada yang dalam konteks istinafiyah. Kapan disebut sebagai ibtidaiyah? Disebut ibtidaiyah kalau seandainya tidak didahului oleh kalimat yang lain. Permulaan kalimat tapi tidak didahului oleh kalimat yang lain. Permulaan jumlah tapi tidak didahului oleh jumlah yang lain. Itu namanya ibtidaiyah. Kapan disebut sebagai istinafiyah? Disebut istinafiyah apabila memulai kalimat, apabila memulai jumlah. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu sama dengan jumlah dalam bahasa Arab, gitu ya. Tapi kalau kalimat bukan pakai ta, bukan pakai T, kalimat bahasa Arab itu dalam bahasa Arab itu sama dengan kata.
dalam bahasa Indonesia. Saya mengatakan kalimat. Ya, jadi permulaan kalimat itu, permulaan jumlah itu memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai ibtidaiyah, memungkinkan untuk disebut sebagai istighnafiyah. Karena di sini nyata-nyata ada di awal kalimat, tidak didahului oleh kalimat yang lain. Karena di sini nyata-nyata di awal jumlah tidak didahului oleh jumlah yang lain, maka bisa kita simpulkan bahwa fa yang ada di dalam fa'ilul fiqhi itu adalah termasuk dalam kategori fa ibtidaiyah. Kenapa? Karena memang tidak didahului oleh kalimat yang lain. Itu namanya pendekatannya pendekatan induktif. Kasus yang ada ini itu kita angkat karena orang Arab, karena Syekh Abdul Wahab Khalaf itu menulis ini di awal kalimat dengan menggunakan fa, maka fa yang ada di fa'ilul fiqhi itu bisa kita sebut sebagai fa ibtidaiyah. Kenapa? Karena tidak didahului oleh kalimat yang lain. Fa'ilul fiqhi, ilmu fiqhi itu adalah merupakan susunan idhofah. Ilmu sebagai mudhaf, al-fiqhi sebagai mudhafun ilaihi. Ilmu sebagai mudhaf, maka dia terkena hukum mudhaf. Apa terkena hukum mudhaf? Mudhaf itu harus tidak boleh ada alnya, juga tidak boleh diberi tanwin. Mudhaf ilaihnya itu harus berkedudukan jar. Inilah alasan kenapa kok kemudian ilmu tidak dibaca ilmun, ilmu tidak dibaca al-ilmu. Kenapa? Karena mudhaf itu memang tercegah dari al dan tanwin. Secara umum begitu, idhofahnya adalah idhofah maknawiyah di sini. Kenapa? Karena untuk kemudian diangkat menjadi mudhaf idhofah lafziyah itu tidak memungkinkan. Idhofah lafziyah itu yang pertama harus berupa isim sifat. Yang kedua harus merupakan maqbulul mudhaf. Ini diperhatikan. Untuk apa pembedaan idhofah itu menjadi penting? Idhofah lafziyah, idhofah maknawiyah itu menjadi penting karena memang idhofah lafziyah tidak ada tujuan kecuali hanya sekedar takhfifun nutqi, meringankan pembicaraan. Sebenarnya tidak dalam konteks menyimpan makna huruf jar, li, min, atau fi. Itu semacam itu. Sebenarnya oleh sebab itu dalam konteks idhofah lafziyah itu memungkinkan pada akhirnya untuk mudhafnya memungkinkan untuk diberi al, tidak terlalu ketat sebagai idhofah seperti idhofah maknawiyah. Begitu. Misalnya as-sahihul akhiri, ya, al-mu'tallul akhiri, as-sayyi'atul akhlaqi. Itu susunan idhofah semua itu. Kenapa? Karena memenuhi persyaratan untuk kemudian disebut sebagai idhofah lafziyah. Apa persyaratannya di situ? Mudhafnya berupa isim sifat dan mudhaf ilaihnya merupakan makmul dari mudhafnya. Itu semacam itu. Ya. Dalam konteks fa'ilul fiqhi, maka ini disebut sebagai idhofah maknawiyah. Kenapa? Karena tidak memungkinkan dan tidak memenuhi persyaratan untuk kemudian diangkat sebagai idhofah lafziyah. Jadi yang harus dijadikan sebagai standar idhofah lafziyahnya, karena jelas persyaratannya. Mudhafnya berupa isim sifat apa tidak? Mudhafnya itu berupa apa namanya? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah bismil fa'il, isim mansub dan seterusnya atau tidak? Ketika mudhafnya sudah bukan merupakan isim sifat, maka dipastikan susunan idhofah di situ adalah idhofah maknawiyah, karena tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai idhofah maknawiyah, idhofah lafziyah, maka disebut sebagai idhofah maknawiyah. Begitu. Ya. Fa'ilul fiqhi karena tidak memenuhi persyaratan untuk kemudian diangkat sebagai idhofah lafziyah, maka disebut sebagai idhofah maknawiyah. Fa'ilul fiqhi ilmunya itu disebut sebagai mudhaf, al-fiqhi di sini disebut sebagai mudhafun ilaih. Fa'ilul fiqhi maka bermula ilmu fikih. Ilmu fikih ini adalah idhofah maknawiyah, dan karena demikian maka ilmu fikih ini disebut sebagai ma'rifah, karena al-mudhaf ilal ma'rifah itu termasuk dalam kategori ma'rifah, karena isim ma'rifat jatuh di awal jumlah maka ditentukan sebagai mubtada. Inilah alasan kenapa kok kemudian ketika kita baca kodenya adalah bermula, kodenya adalah utawi. Begitu. Fa'ilmul fikih maka bermula ilmu fikih. Fa'ilmul fikih maka utawi ilmu fikih.
Setiap mubtada itu butuh khobar. Mana khobarnya? Khobar itu adalah yang mutimul faidah. Khobar itu ada dua, bisa jadi berupa khobar mufrad, bisa jadi berupa khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad itu ada dua, bisa jadi berupa jumlah, bisa jadi berupa syibhul jumlah. Karena demikian harus serba dicoba. Kapan sebuah kalimat ditentukan sebagai khobar? Sebuah kalimat ditentukan sebagai khobar apabila dalam konteks Jawa diberi iku pantas. Dalam konteks bahasa Indonesia diberi kata adalah, itu pantas. Kita coba akhirnya. Fa'ilmul fikih, maka bermula ilmu fikih adalah fil istilah syar'i. Adalah fil istilah syar'i. Kok tidak cocok ya? Ilmu fikih adalah dalam istilah syar'i. Oh berarti jar majrur yang sebenarnya termasuk dalam kategori syibhul jumlah yang memungkinkan untuk ditentukan sebagai khobar dalam konteks fil istilah syar'i tidak cocok untuk kemudian ditentukan sebagai khobar. Kenapa? Karena ketika diberi kata-kata adalah itu tidak cocok. Begitu. Alhamdulillah, bermula puji adalah lillahi, tetap bagi Allah. Oh cocok. Dalam konteks lillahi ini jar majrur juga, tapi cocok untuk kemudian ditentukan sebagai khabar. Diberi kata-kata adalah, diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa itu cocok. Sehingga standar mutimul faidahnya harus dicoba. Tidak bisa kemudian tidak dicoba. Karena apa? Yang bisa menjadi khabar itu boleh banyak, boleh mufrad, boleh ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu boleh jumlah fi'liyah, boleh jumlah ismiyah, boleh syibhul jumlah. Dalam konteks itu adalah jar majrur, boleh juga dalam konteks dzaraf. Boleh semuanya untuk menjadi khabar. Oleh sebab itu mutimul faidah itu tidak memungkinkan kecuali yang namanya dicoba terlebih dahulu. Fa'ilmul fikhi maka utawi ilmu fikih fil istilah syar'i ing dalam istilah syar'i kang bangsa syar'i. Diperhatikan di sini kata-kata istilah. Fil istilah yang jelas di sini tidak cocok dan tidak memungkinkan untuk ditentukan sebagai khabar. Kenapa? Karena tidak mutimul faidah. Diberi kata-kata adalah itu tidak cocok. Ya. Fil istilah itu adalah jar majrur, fi itu adalah huruf jar, al istilah itu adalah majrur. Perhatikan dalam konteks al istilah. Istilah itu kalau seandainya dipreteli dan dikembalikan kepada mufradnya, itu berasal dari soluha, diikutkan pada wazan ifta'ala, akhirnya menjadi istalaha. Asalnya begitu. Ya. Kenapa taknya kok kemudian dirubah menjadi tok? Inilah yang sering terkenal dengan di dalam nadham maksud, misalnya wabdillita'il ifti'ali ta'atin, ya, wabdillita'il ifti'ali ta'atin fa'un min ahrufin li'idbaqin tabil. Wabdil dan gantilah. Wabdillita'il ifti'ali, taknya wazan ifti'al menjadi ta'an, diganti ta'. Kapan itu? Intabi, in wabdillita'il ifti'ali ta'ain fa'un min ahrufin li'idbaqin tabi. Apabila fa' fi'ilnya itu jelas-jelas berupa huruf idbaq. Perhatikan, ketika fa' fi'ilnya berupa shad, itu termasuk dalam kategori huruf idbaq. Ketika fa' fi'ilnya berupa huruf ta, shad, dot, ta, dha, ada 4 ini. Ketika kemudian diikutkan pada wazan ifti'al, maka taknya itu dirubah menjadi ta. Inilah alasan kenapa kok kemudian sobaro kalau diikutkan pada wazan ifta'ala itu tidak kemudian menjadi istabaro, tapi menjadi istobaro. Kenapa? Karena fa' fi'ilnya berupa shad. Perhatikan, doroba diikutkan pada wazan
ifta'ala. Awalnya menjadi iftaroba. Kesulitan. Ya, begitu. Dirasa tidak enak. Nggak cocok. Gitu ya. Akhirnya taknya dirubah menjadi tok. Menjadi ittoroba. Ya, itu semacam itu. Jadi wabdillita'il ifti'ali ta'ain fa'un min ahrufin li'itba'in tabi. Jadi kata-kata istilah itu awalnya itu soluha, diikutkan pada wazan ifta'ala. Taknya kemudian berubah menjadi tok, lebih disebabkan karena fa'fi'il dari soluha itu termasuk dalam kategori huruf itba'. Huruf itba' itu apa? As-shad, ad-dad, at-ta, ad-dha. Begitu. Pokoknya begitu. Misalnya tola'a diikutkan pada wazan ifta'ala, itu tidak menjadi iftala'a, tidak, tapi menjadi ittola'a. Kenapa? Karena to termasuk dalam kategori huruf itbaq, fa fiilnya termasuk dalam kategori huruf itbaq, dan karena huruf itbaq maka ketika diikutkan pada wazan ifta'ala, taknya dirubah menjadi to. Ya. Jadi wabillita'il ifti'ali ta'in fa'un min ahrufin li itbaqin tabin. Ittabin fa'un min ahrufin li itbaqin tabin. Gitu ya. Itu semacam itu. Fa ilmul fikhi maka utawi ilmu fikih fil istilahi dalam istilah asy-syar'i kang bangsa syar'i. Lagi-lagi harus saya katakan pemahaman kita tentang sighah itu menjadi penting. Asy-syar'i itu adalah lafaz yang diakhiri oleh ya isbah. Ya. Asy-syar'i itu adalah lafaz yang diakhiri oleh ya isbah. Karena demikian ini termasuk dalam kategori isim mansub. Karena isim mansub maka termasuk dalam kategori isim sifat. Karena isim sifat seperti yang sering saya katakan ini harus dicurigai sebagai na'at. Apakah kecurigaan itu nanti dinaik tingkatkan menjadi sebuah keputusan tergantung pada apakah ada kesesuaian dengan calon man'utnya atau tidak. Ternyata mana calon man'utnya al-istilah. Al-istilah itu ma'rifah apa nakirah. Al-istilah itu adalah ma'rifat asy-syar'i juga ma'rifat. Al-istilah itu mudzakkar apa muannas. Al-istilah kebetulan mudzakkar, asy-syar'i juga mudzakkar. Asy-syar'i itu adalah termasuk dalam kategori mufrad. Asy-syar'i, al-istilah dan asy-syar'i juga sama-sama mufradnya. Berarti apa? Antara al-istilah dengan asy-syar'i dari segi mufrad tasniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya dan ma'rifah nakirahnya itu sama. Karena demikian asy-syar'i yang merupakan isim sifat itu harus ditetapkan sebagai na'at. Karena na'at maka hukum i'rabnya itu harus mengikuti man'utnya. Kebetulan man'utnya itu adalah berkedudukan sebagai majrur karena dimasuki huruf jar. Inilah kemudian kenapa kok dibaca fil istilahi asy-syar'i, tidak asy-syar'iyyah, tidak asy-syar'iyyu. Fa ilmul fikhi maka utawi maka bermula ilmu fikhi fil istilahi di dalam istilah asy-syar'i yang bersifat syar'i. Huwa al-ilmu bil ahkam, diperhatikan di sini. Huwa ini adalah termasuk dalam kategori dhamir fasl. Dhamir fasl itu adalah termasuk dalam kategori huruf. Dia dipinjam dari lafadznya isim dhamir huwa huma hum hiya huma hunna. Ya, huwa huma hum hiya huma hunna. Dipinjam dari itu, dan itu semuanya ada. Tidak hanya huwa saja. Ulaika humul faizun. Hum di situ adalah dhamir fasl. Dhamir fasl kalau seandainya dianggap sebagai dhamir fasl itu kategorinya adalah huruf ulaika mereka. Hum ya mereka adalah al-faizuna orang-orang yang beruntung. Adalah. Untuk apa dhamir fasl itu kemudian diletakkan di sini? Untuk menegaskan bahwa yang jatuh sesudahnya itu memang sejak awal diharapkan untuk menjadi khabar. Fa ilmul fikhi maka bermula ilmu fikhi fil istilah di dalam istilah asy-syar'i yang bersifat syar'i. Huwa ya ilmul fikhi. Langsung khabar sekarang karena jatuh setelah dhamir fasl.
adalah al-ilmu, ilmu bil ahkami, tentang beberapa hukum asy-syar'iyyati yang bersifat syar'i, al-amaliyati yang bersifat amaliyah. Perhatikan di situ. Setelah itu ada tulisan al-muktasab tanpa tak marbutoh di situ tertulis. Ya, kalau asy-syar'iyyati sejak awal ada tak marbutohnya, al-amaliyah juga ada tak marbutohnya. Untuk al-muktasab itu tidak ada tak marbutohnya. Diperhatikan. Padahal kita tahu bahwa asy-syar'iyyah itu adalah isim sifat, al-amaliyah juga isim sifat, al-muktasab juga merupakan isim sifat. Begitu. Bagaimana caranya untuk kemudian melakukan analisis? Asy-syar'iyyah ini adalah jelas-jelas menjadi na'at yang merupakan isim sifat. Asy-syar'iyyah ini merupakan na'at dari al-ahkam, pun juga demikian al-amaliyah juga merupakan na'at dari al-ahkam. Tapi al-muktasab itu bukan merupakan na'at dari al-ahkam. Kenapa? Karena tidak ada kecocokan. Al-ahkam meskipun merupakan bentuk jamak seperti yang sering kita analisis, tapi jamak yang tidak memiliki akal, maka itu dihukumi muannats mufrad. Karena demikian maka cocok dengan asy-syar'iyyah dan cocok juga dengan al-amaliyah. Tapi al-muktasab yang merupakan isim maf'ul lebih disebabkan karena didahului oleh mem yang didomah dan harokat huruf akhir sebelum akhir itu di fathah. Muktasab yang diperoleh itu tidak diakhiri oleh tak marbutoh. Karena demikian maka al-muktasab itu tidak cocok untuk kemudian dijadikan sebagai na'at dari al-ahkam. Dijadikan na'at dari mana ini? Dari al-ilmu. Begitu. Jadi kalau seandainya diterjemahkan fa'ilmul fikhi, maka bermula ilmu fikih fil istilah di dalam istilah asy-syar'i yang bersifat syar'i, huwa ya ilmu fikih adalah al ilmu bil ahkami, tentang beberapa hukum asy-syar'iyyati yang bersifat syar'i, al amaliyati yang bersifat amali, al muktasabu yang diperoleh apa ilmu. Al muktasabi di situ itu adalah na'at. Itu ya, karena na'at sebenarnya setiap isim sifat, setiap isim fa'il, isim maf'ul yang memenuhi persyaratan bahwa dia istifhaman au harfan nida au nafyan au jasifatan au musnada, maka memungkinkan beramal sebagaimana fi'ilnya. Al-muktasab itu juga beramal sebagaimana fi'ilnya. Karena al-muktasab adalah merupakan isim maf'ul didahului oleh mem yang didomah harokat huruf sebelum akhir di fathah, maka ketika beramal sebagaimana fi'ilnya itu beramal sebagaimana fi'il majhul dalam konteks membutuhkan naibul fa'il. Begitu. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya berupa huwa yang dikembalikan kepada al-ilmu. Jadi fa'ilmul fikhi moko utawi ilmu fikih fil istilahi ing dalam istilah asy-syar'i kang bangsa syar'i, huwa ya ilmu fikih iku al ilmu bil ahkami kelawan pira-pira hukum asy-syar'iyyati kang bangsa syar'i, al amaliyati kang bangsa amaliyah, al muktasabu. Kenapa al muktasabu? Karena menjadi na'at dari al ilmu yang menjadi khabar yang dibaca roba. Al-muktasabu kang den peroleh apa al-ilmu min adillatiha saking pira-pira dalile al-ahkam at-tafsiliyati kang bangsa terperinci. Ya. Au huwa majmu'atul ahkam syar'iyyatil amaliyati al-mustafadati. Begitu min adillatiha at-tafsiliyati. Itu sama analisisnya dengan yang di atas. Ya, perlu diperhatikan itu. Apa maksud dari teks ini misalnya? Yang dimaksud dengan ilmu fikih dalam istilah syariat adalah ilmu tentang hukum. Ya. Ilmu tentang hukum. Bukan ilmu tentang selain hukum. Tentang kerjaan, tentang misalnya nama orang, tentang sifat. Bukan itu, tentang hukum. Hukum itu adalah menetapkan sesuatu untuk sesuatu yang lain. Itu hukum namanya. Menetapkan hukum wajib untuk perbuatan sholat, itu namanya hukum. Itu. Ahkam itu itsbatu syai'in
Ahkam itu merupakan bentuk jamak dari hukmun, hukmani, ahkam. Itu terjemahannya adalah itsbatu syai'in li syai'in, menetapkan sesuatu untuk sesuatu yang lain, menetapkan hukum wajib kepada perbuatan sholat atau untuk perbuatan sholat, menetapkan perbuatan wajib untuk perbuatan misalnya mengerjakan puasa dan seterusnya. Jadi kalau kepingin kemudian disebut sebagai ilmu fikih, itu harus hukum, pengetahuan, pemahaman tentang hukum, ilmu tentang hukum, bukan tentang selain hukum. Kenapa kok kemudian ada syariah? Loh, hukum itu memang banyak. Yang dimaksud dengan ilmu fikih ini adalah hukum syar'i, bukan hukum selain syar'i. 3 tambah 3 sama dengan 6. Itu hukum juga itu. Tapi bukan hukum syar'i. Itu hukum akli, hukum matematika itu. Fa'il wajib dibaca rofa. Itu hukum. Tapi bukan ilmu fikih meskipun disebut sebagai hukum. Kenapa? Qaid yang diterapkan di dalam teks ini adalah untuk kemudian bisa disebut sebagai hukum fikih, itu harus al-ahkam asy-syar'iyyah. Itu namanya qaid itu. Kenapa kok kemudian secara ketat akhirnya definisi itu harus diperhatikan benar? Karena definisi itu harus jami' dan mani'. Sehingga qaidnya ini benar-benar harus diperhatikan. Ya. Api itu panas, itu hukum. Ya kan? Tapi bukan hukum fikih. Kenapa? Ya karena tidak terkait dengan af'alul mukallafin. Itu semacam itu. Tidak hanya sekedar hukum syar'i, ya, tidak hanya sekedar hukum syar'i, al-ahkam asy-syar'iyyah, tapi harus yang al-amaliyah. Yang praktis langsung terkait dengan perbuatan manusia. Oleh sebab itu di sini akhirnya mengecualikan al-ahkam asy-syar'iyyah, al-i'tiqadiyah tidak masuk dalam konteks ini. Masalah i'tiqadiyah itu masuknya dalam ilmu kalam, bukan ilmu fikih. Ini pentingnya qaid di situ. Ya. Masalah khuluqiyah misalnya juga tidak masuk dalam konteks ini. Masalah adab dan seterusnya tidak masuk dalam konteks ini. Kenapa? Karena di sini ditetapkan salah satu qaidnya asy-syar'iyyah al-amaliyah. Ilmu itu harus diambil, diistimbat min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang sifatnya rinci. Begitu. Ya kalau sudah ngomong dalil itu kalau dalam konteks usul fikih ada dalil yang sifatnya muttafaq alaih, ada yang disebut sebagai mukhtalaf fih. Ilmu tentang hukum asy-syar'iyyah yang amaliyah itu harus diperoleh dari Al-Qur'an, harus diperoleh dari Al-Hadits, harus diperoleh melalui proses ada dari ijma, harus diperoleh dari qiyas, harus diperoleh dari istihsan, syad adzari'ah dan seterusnya, yang termasuk dalam kategori dalil baik yang muttafaq alaih maupun mukhtalaf fih. Dalilnya itu juga harus at-tafsiliyah. Apa yang dimaksud dengan tafsiliyah itu adalah rinci. Maksudnya rinci itu masuk dalam kasus tertentu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam itu adalah dalil tafsili. Ya, dalil tafsili untuk kewajiban puasa. Dalil tafsili itu namanya. Jadi dalil itu ketika sudah menjelaskan misalnya kasus-kasus tertentu, itu namanya dalil tafsili. Begitu. Misalnya ada kata-kata misalnya la taqrabuz zina. Dalil la taqrabuz zina itu adalah dalil tafsili untuk kasus zina. Itu harus begitu. Dalil tafsili itu kata lainnya kalau di dalam kitab-kitab yang lain bisa disebut sebagai dalil yang sifatnya juz'i, juga bisa disebut sebagai dalil yang sifatnya far'i. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk diperhatikan
Jadi ilmu fikih dalam istilah syar'i adalah begitu, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Ini mengecualikan i'tiqadiyah, ini mengecualikan khuluqiyah. Dan itu harus diperoleh dari dalil-dalil yang sudah resmi, Al-Quran, hadis dan seterusnya itu, yang sifatnya tafsir. Tafsir itu apa? Juz'i, boleh. Tafsir itu apa? Itu far'i. Apa maksudnya itu Ustaz? Dalil yang langsung masuk pada kasus-kasus tertentu. Aqimus shalah misalnya, itu adalah dalil tafsili untuk kewajiban sholat. Wa atuz zakah, itu adalah dalil tafsili untuk kewajiban zakat. Ketika masuk dalam kasus tertentu, itulah kemudian disebut sebagai dalil yang sifatnya tafsili. Begitu ya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.